Modelnya tuh Mas Rizal. Eh, Nah, kasih Mas Nadia, Rizal. Nadia. Itu yang pakai jas yang Jas coklat. iya. Ya, baik, ternyata yang menjadi wakil kita saat ini adalah Ibu Friska Mani. Panitia yang lain, ini ada dokumen di sebelah kanan kiri kami, tolong disimpan, hilang. Dokumen berita acara penandatanganan. Bapak Ibu yang terhormat, sekarang kita akan segera memulai seminar kita yang berjudul perawatan luka lembab dan modern dan solusi untuk perawatan luka terkini, yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang terpercaya, yang benar-benar mahir dan terupdate, ya, yaitu Bapak Nurse Astrial Magister Perawatan, PhD Register Nurse. Sebelum beliau menyampaikan pemaparannya tentang perawatan luka lembab dan modern dan perawatan luka terkini, kami akan membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama NS Astrial PhD Registered Nurse POCPN. Dia lahir di Peluang Aceh Timur 15 Oktober 1974. Beliau mengikuti pendidikan formal dari D3 keperawatan sampai ke jenjang S3. Beberapa job yang sedang diikutinya sekarang dia adalah sebagai asisten dosen di Rumah Sakit Haji Medan sampai dengan tahun 2000, dan kerja sehari-harinya beliau bekerja sebagai staf pengajar keperawatan medikal bedah di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Sumatera Utara sampai dengan saat ini. Dan beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan oleh beliau, di mana pada tahun 2020 beliau membuat suatu buku atau karya ilmiah Best Practice Wound Care, penata laksanaan perawatan luka, dan yang paling terakhir beliau menulis tentang buku ajar manajemen perawatan luka pembuluh darah, teori praktik dan implikasi dalam keperawatan, keluaran tahun 2024. Kemudian beliau juga terkenal sebagai reviewer jurnal. Beberapa jurnal yang sudah direview beliau adalah World Ostomy Continence Society of India, kemudian Journal of Nursing Medan Indonesia, dan beberapa lagi jurnal-jurnal dari beliau yang sudah dipublish. Salah satunya adalah The Effects of Concrete Space Lower Extremity of Circulation Disorder in Healing Process of Diabetic Foot. Itulah beberapa jurnal yang sudah dihasilkan oleh beliau berskala internasional. Selain itu juga beliau adalah seorang speaker, ya, speaker berkelas internasional dan nasional, ya. Beliau salah satu di antaranya yang terakhir ini, beliau sebagai pembicara di University of Korea Seoul Republic of Korea. Di sana beliau memaparkan tentang the effectiveness of hemostatic tracing for controllable and reservoir of bleeding in metastatic. Kemudian di tingkat skala nasional, beliau juga sudah menghasilkan beberapa karya, salah satu di antaranya Chronic Wound Care Diabetic for Like Ulcer. Jadi beliau ini sudah jauh pengalamannya baik di Australia, India, Kanada, Vietnam, Malaysia. Jadi sudah jalan-jalan ke luar negeri beliau, dan marilah kita sekarang mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan perawatan luka modern dan untuk perawatan luka terkini. Kepada Bapak Rizal kami persilakan dengan hormat. Terima kasih Mas Okto atas waktu dan kesempatannya kepada kami pada hari ini untuk memaparkan sharing pengalaman, sharing pengetahuan, sehingga ini nantinya bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua, para teman sejawat yang hadir di Zoom yang berbahagia ini. Yang saya hormati Ketua DPW PPNI Sumatera Utara Bapak Nes Mansur Alaskiani yang hadir pada hari ini sebagai motivator kita
di kepengurusan Satuan Pendidikan Nasional Indonesia supaya kita yang terpilih tadinya dapat mengikuti jejak beliau membangun perawat di Sumatera Utara yang saat ini perawat jauh lebih maju setelah beliau memimpin di periode pertama dan kedua, dan kita rasakan memang efek positifnya. Kemudian para ketua DPD terpilih dan juga kepada ketua DPD beberapa kabupaten yang hadir pada hari ini dan seluruh pengurus PPNI Kabupaten Tapanuli Utara yang baru dan yang lama, dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh panitia yang sudah bersusah payah yang menyiapkan persiapan acara kita terselenggara dengan baik, dan juga yang kami sangat banggakan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Berikut juga yang ada di live Zoom, ada beberapa peserta yang live Zoom dan yang offline yang lebih banyak. Semoga hari ini dapat mengikutinya dengan baik. Baik, saya akan coba bahas sedikit berkaitan dengan Moist Wound Healing, Moist Wound Care. Kenapa perawatan luka itu sekarang harus menggunakan perawatan luka lembab, bukan lagi perawatan luka kering, bukan lagi perawatan luka basah. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, perawatan luka kering itu artinya luka itu tidak diberikan batukan luka, dibiarkan saja kena udara, kena sinar matahari, dibiarkan saja. Dalam 2 dekade terakhir, perawatan luka kering itu sudah tereliminasi pelan-pelan. Kemudian ada lagi namanya perawatan luka basah. Kalau Bapak Ibu bertugas di rumah sakit, nanti Bapak Ibu akan lihat ada instruksi kalau batukan lukanya nanti rasanya kering, tolong disiram dengan NaCl. Tolong disiram dengan NaCl. Kalau kering disiram, kalau kering disiram. Itu konsep yang sudah pernah kita ikuti. Waktu saya kuliah di 94, itu guru kita juga mengajari konsepnya kering dan basah. Belum ada yang jabarkan konsep perawatan luka lembab atau moist namanya. Nah, saat ini konsep moist itu di Indonesia itu baru dilonsing tahun 97. Pertama sekali dilonsing di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Kakak senior itu namanya Ibu Sumiati, perawat luka pertama Indonesia yang disertifikasi di Royal Hospital Australia tahun 97. Kilas sejarah sedikit ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya berangkat lagi ya kakak-kakak senior perawat yang berangkat ke Hong Kong belajar ilmu perawatan luka tahun 97 akhir. Ada 4 orang berangkat dari Rumah Sakit Kanker Darmais untuk belajar ilmu perawatan luka. Nah, hanya saja yang berkembang ilmu itu adalah di Rumah Sakit Kanker Darmais, kemudian di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. 2009 saya belajar ilmu perawatan luka yang pertama di level dasar, Bapak Ibu sekalian. 2010 dapat beasiswa ke Royal Adelaide Hospital Australia untuk belajar ilmu perawatan luka kurang lebih 9 bulan. Khusus mendalami ilmu perawatan luka di Royal Adelaide Hospital tahun 2010. 2010 pulang dari Australia, bukalah praktek mandiri perawatan luka. Waktu itu ngurus izinnya susah Bapak Ibu, karena waktu ngurus izin di Kota Medan belum ada yang bantu fasilitasi gimana proses pengurusan izin waktu itu, sehingga proposal untuk ngurus izin itu selalu ditolak. Ada 8 proposal yang saya ajukan, 8-8-nya ditolak. Belakangan setelah periode PPNI terus kita sampaikan bahwasanya kita butuh difasilitasi, dan salah satu yang memfasilitasi adalah Bapak Mansur Al-Asyadi yang beliau ada di depan kita hari ini. Ya, dibantu dengan Kota Medan waktu itu. Akhirnya keluarlah izin praktek 6 tahun setelah praktek liar Bapak Ibu. Praktek liar artinya praktek yang kita jalani itu tidak dapat izin dari pemerintah. Tetapi perawatan luka yang kita jalani semua melalui SOP yang benar. Akhirnya berdirilah praktek mandiri. Di tahun 2016 keluarlah izin dari
ikut di belakang, terus menusuk ada beberapa sudah praktek mandiri di Kota Medan. Kalau saya tak salah dapat data dari PPM di Kota Medan ada 19 praktek mandiri di Kota Medan yang perawat melakukan praktek mandiri perawatan luka, stoma dan kontinensia. Alhamdulillah sudah ada teman saya 19 adalah 18 lagi teman. Mungkin dalam beberapa hari, beberapa waktu ke depan banyak lagi teman-teman praktek mandiri di keperawatan, dan mungkin jika rutin juga nanti suatu hari akan ada praktek mandiri perawat. Selama ini kita hanya lihat bidan dan dokter serta psikolog, ya kan, Bapak Ibu sekalian, belum terlihat perawat. Perawat lebih banyak di praktek pertama, lebih banyak di sana. Tapi itu bukan praktek mandiri perawat. Nah, baik. Mois Moon Healing ini tahun 1962 dilonsing oleh Profesor George de Winter, seorang profesor ilmu bedah di Royal Hospital, Great Britain, United Kingdom, Inggris. Beliau melonsing perawatan luka lembab adalah perawatan luka yang terbaik. Menurut Profesor George de Winter, beliau adalah seorang ilmu bedah. Waktu itu tahun 62 masih sedikit dokter bedah. Akhirnya Bapak Ibu, Profesor George de Winter merekrutlah perawat-perawat senior untuk dilatih menjadi seorang perawat luka pada masa itu tahun 1962, dan tahun 1964 lahirlah Asosiasi Perawat Luka pertama di dunia, yaitu di Inggris tahun 1964. Nah, saya ini adalah cikal bakal yang ada dibentuk di tahun 1964 tadi. Berdirilah perawat luka di Indonesia, Indonesia Enterostomal Therapy namanya. Sekarang sudah berubah namanya jadi Indonesia Wound Ostomy Continent Nurse Association. Ya, jadi sudah ada asosiasinya. Nah, yang menaungi perawat-perawat luka yang merupakan himpunan di bidang perawatan luka yang ada di Indonesia. Dan jumlah perawat luka saat ini di Indonesia kurang lebih hampir 20.000 orang. Masih sedikit Bapak Ibu jumlahnya, masih sangat sedikit dan memang sangat membutuhkan. Ya, sangat membutuhkan. Dan kemudian sebelumnya setelah lahir Indonesia Enterostomal Therapy ada lagi lahir Indonesia Wound Care Clinician Association, hanya luka saja. Asosiasi yang bernama sebagai Indonesia Wound Care Clinician Association, hanya di bidang luka saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perawat ternyata banyak ahli di bidang-bidangnya, ternyata ada bidang-bidangnya. Nah, kalau di luar negeri memang perawat itu sudah ada bidang masing-masing. Indonesia juga sudah ada sebenarnya, cuman hanya belum terpola saja. Tinggal kita lah terus bekerja di rumah sakit mungkin yang spesialis, kolaborasi dengan dokter spesialisnya untuk bisa berdampingan. Insya Allah kami beberapa dokter di Kota Medan, dokter bedah digestif, dokter bedah itu sudah ajak kita untuk visit ke hospital untuk merawat pasiennya. Hanya saja bil perawat belum ada dari BPJS Bapak Ibu. Jadi saya dibayar langsung oleh dokternya. Jadi honor saya bulanan dibayar oleh dokternya. Dokternya ngeklaim ke pasien, dan saya dibayar 1 bulan setelah dokternya ngeklaim ke pasien pulang. Nah, karena belum ada bil perawat. Nah, ini juga salah satu nanti bil perawat, ya, perawatnya yang dibayar sama seperti profesi dokter tadi. Ya, karena kita punya area khusus spesialisasi di bidang itu. Nah, nampak maka cikal bakal pada masa itu Bapak Ibu, di belakang nama itu ada sebutan namanya WOCIN. Nah, WOCIN Bapak Ibu, WOCIN Wound Ostomy Continent Enterostomal Therapy. Jadi terapi perawatan luka yang diberikan oleh perawat. Itulah cikal bakal yang diberikan oleh Profesor George de Winter. Itulah asal muasalnya Bapak Ibu. Ini sebutan kompetensi namanya, kompetensi perawatan luka. Jadi kalau di belakang nama ada WOCIN, teman-teman baru ini udah tahu bahwa saya perawat luka, perawat stoma, perawat kontinensia. Nah, kemudian ya sekolah terus, ya ambil pelajaran-pelajaran khusus. Ini terakhir ada 2 postgraduate diploma food care. Ini khusus menangani kaki
pasien diabetes yang belum luka, untuk mencegah jangan sampai luka, Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut lagi certified diabetic foot massage therapy, memijat titik-titik saraf pada orang-orang dengan kaki diabetes yang tadinya mengalami neuropati, sehingga terhindari dari kasus pasien akan terjadinya luka. Karena ada 3 faktor penyebab luka. Yang pertama adalah neuropati, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah neuropati, kakinya kebas kakinya nggak terasa, dia pijak lantai, dia pijak paku, dia pijak kayu, dia pijak batu, luka, batunya nancap di telapak kaki, 2 hari, 3 hari kemudian infeksi. Karena neuropati. Itu penyebab utama. Penyebab kedua adalah iskemia. Iskemik penyebab keduanya. Iskemik ini adalah salah satu gangguan aliran darah pada pasien dengan kaki diabetes. Salah satu gangguan aliran darah pada orang-orang dengan kaki diabetes. Gangguan pembuluh darah itu ada 3 pada pasien diabetes. Yang pertama, gangguan pembuluh darah vena. Yang kedua, gangguan pembuluh darah arteri. Yang ketiga, gangguan pembuluh darah vena dan arteri terjadi secara bersamaan. Ada gangguan darah vena saja, ada gangguan pembuluh darah arteri saja, ada gangguan pembuluh darah vena dan arteri terjadi secara bersamaan. Mana yang paling bahaya dari 3 itu, Bapak Ibu? Yang paling bahaya adalah gangguan pembuluh darah arteri. Ini yang sulit merawatnya dan malah harus berakhir dengan amputasi. Tapi kalau cepat diatasi, maka itu dengan mudah bisa dirawat dengan baik. Pembuluh darah vena mudah. Pembuluh darah vena dan arteri terjadi bersama sedikit lebih lambat. Arteri lebih lambat lagi. Maka ketika pasien datang, maka perlunya pengkajian luka. Nanti kita bahas di pengkajian. Pengkajian luka yang penting sekali adalah pengkajian luka kaki diabetes. Apakah pasien terganggu pembuluh darah vena? Apakah terganggu pembuluh darah arteri? Ataukah terganggu kedua-duanya pembuluh darahnya? Karena ketiga gangguan pembuluh darah itu, Bapak Ibu sekalian, berbeda intervensi dalam membalut lukanya. Berbeda intervensi dalam membalut lukanya. Kalau lukanya vena, balut lukanya seperti ini. Kalau luka arteri seperti ini. Kalau luka pembuluh arteri dan vena seperti ini. Ada 3 strategi membalut luka. Jadi membalut luka itu enggak segampang kita berpikir balut aja, enggak. Ada trik dan tekniknya. Kapan pasien itu harus difiksasi? Kapan pasien itu tanpa fiksasi? Nanti kita bahas. Lanjut, Pak. Lanjut slide, Pak. Ya, lanjut lagi. Lanjut lagi slide, Pak. Slide-nya. Lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, tadi Pak. Sebelumnya Pak, sebelumnya yang pelan praktek tadi Pak, pelan praktek. Sebelum ini mundur lagi ke awal dikit. Ya, nah ini. Yang tadi Pak, yang pelan tadi Pak. Ya. Nah, ini salah satu pelan prakteknya, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sebelahnya ada logo perawat kita, Persatuan Perawat. Jadi di sini praktek perawatan mandiri tersertifikasi, perawatan luka, stoma, konfidensial dan home care. Baru nama kita, baru nomor STN, baru surat izin praktek tenaga kesehatan. Prakteknya jam berapa, kemudian apa yang dilayani, alamatnya di mana. Jadi ada nomornya Bapak Ibu sekalian di sini, ya, di sini. Nah, kalau ini sekarang kami ngurusnya lewat perizinan terpadu, yang urusan izinnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Lanjut Pak. Nah, ini ada sedikit video pertama. Profil pertama saya merawat luka. Kalau boleh share sebentar Pak videonya Pak. Di awal-awal
mandiri dulu ya. Banyak dibantu oleh teman-teman dari BPND, terutama juga Pak Mansur dulu sering ajak praktek, kemudian BPND Kota Medan juga ya, ngajak ikut praktek mandiri gitu ya, untuk supaya perawat itu terlihat di masyarakat. Supaya perawatnya terlihat di masyarakat. Profil judulnya Pak, di apanya Pak? Ya. Nah kemudian 1964 Profesor John Winter memberi izin untuk perawat merawat luka. Nah, jadi pekerjaannya dialihkan ke perawat Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu merawat luka, itu sudah kompetensinya Bapak Ibu, bukan lagi dokter. Dokter tugasnya nggak merawat, mereka tugasnya adalah mengobati. Jadi Bapak Ibu jangan nunggu dokter nunggu merawat, karena tugasnya merawat adalah tugasnya perawat. Beda perawat dengan dokter ada dua, ya kan? Apa bedanya? Satu, Bapak Ibu merawat. Yang kedua, Bapak Ibu nggak boleh ngasih resep, kecuali ada ketentuan-ketentuan tertentu nantinya. Sedangkan dokter adalah memberi pengobatan dan mereka tidak merawat. Jadi kalau Bapak Ibu bertugas di rumah sakit, jangan tunggu dokternya datang baru merawat, karena itu tugas kita perawat. Datanya Bapak Ibu boleh tampilkan di catatan keperawatan. Kalau dokternya datang, tunjukkan, ini dok, kondisi pasien Bapaknya begini, supaya mereka tahu ngasih terapinya, supaya perawat dokter mampu untuk ngasih terapinya apa. Oh terapinya ini, lukanya begini. Oh terapinya begini, lukanya ini. Nah jadi itulah dia kenapa Profesor John Winter tahun 64 membentuk asosiasi perawat pertama di dunia. Itulah dia, supaya perawat bisa melakukan tindakan keperawatan dengan baik dan benar di bawah naungan organisasi bidang perawatan lukanya sendiri. Nah ini profil di awal dulu ya, melatih pramuka, belajar ya belajar pramuka, terus kemudian seminar, pelatihan, kemudian kita pergi ke berbagai negara, ikuti konferensi, kemudian kita diajak jadi pembicara waktu itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi perawat luka itu banyak pembicara di luar negeri Bapak Ibu, banyak jadi pembicara di luar negeri. Saya terakhir di Korea Selatan, di University of Catholic Seoul, Korea, sebagai pembicara di bidang perawatan luka kronis. Dan insya Allah tanggal 26 September akan berangkat ke Inggris, United Kingdom, Glasgow, Skotlandia, jadi pembicara di event World Council Interstomal Therapiness, Dewan Keperawatan Luka Dunia, Bapak Ibu sekalian. Saya dapat dua materi yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah materi gangguan pembuluh darah. Nah, ya. Yang kedua, gimana cara mengatasi pasien dengan diabetes supaya tadi yang belum luka jangan sampai luka. Artinya preventifnya Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang sedang proses pengurusan visa karena butuh waktu lama gitu ya. Tepatnya di Glasgow, Skotlandia, acaranya 28 September. Nah kemudian 24 Oktober dapat lagi untuk jadi pembicara di Lower Extremity Amputation Prevention. Nah Lower Extremity ada itu kayak bawah. Kemudian Amputation Prevention, artinya pencegahan amputasi Bapak Ibu. Karena 80% penderita diabetes di Indonesia berakhir dengan amputasi. Apakah luka vena, apakah luka arteri, ataukah arteri dan vena? Tadi setengah jam sebelum kita mulai materi, tuh satu pasien di luka, sekarang sedang di rumah sakit di Kota Medan, rumah sakit besar di Kota Medan, mau diamputasi sampai lutut, padahal lukanya sudah merah, Bapak Ibu. Padahal lukanya sudah merah. Akhirnya kita kasih alamat praktek, dia akan datang ke praktek hari ini, keluar dari rumah sakit, pulang permintaan sendiri, ya karena mau
Kita masih pulang dan hari ini langsung ke praktek, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi tempat belajar skoma Bapak Ibu di Australia. Ini belajar perawatan skoma. Ini Profesor Frank ya dari Royal Adelaide Hospital. Nah, ini Profesor Carolyn dari Australia juga ya, tempat kami belajar di Adelaide